Bertemu lagi dengan saya Persya Putra. Kali ini kita akan membahas dengan yang judul pemilihan data dan urutan data. Tujuan kali ini adalah kita mulai dari tentang membatasi baris yang didapatkan dari suatu query. Yang kedua adalah mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Bentuk umumnya sebagai berikut ini contohnya. Select distinct untuk membatasi agar tidak ada data yang sama yang diikuti oleh kolom, nama kolom yang akan ditampilkan. Yang kedua adalah from tabel dari tabel yang akan ditampilkan. Ini adalah where conditional yang kita akan bahas nanti. Yang selanjutnya string karakter dan tipe data atau date. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe data tanggal adalah day, dd, strip month untuk bulan, strip years atau YY untuk tahun. Dan kita lihat pertama, tampilkan nama pekerjaan, nomor departemen dari tampil pegawai. Untuk pegawai yang pekerjaannya klik, select name untuk nama, job untuk pekerjaan, depno untuk nomor departemen, from EMP ini dari tampil. Where job sama dengan clock yang kita batasi. Jadi where ada kondisi, kita kondisi untuk mendapatkan clock saja. Jadi job sama dengan clock, maka yang akan ditampilkan adalah job yang mempunyai data clock dan namanya akan ditampilkan. Udah ngerti? Selanjutnya, penggunaan operator perbandingan. Operator perbandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintak sebagai berikut. Where dan diikuti oleh operator value. Nih contohnya, tampilkan data pegawai yang tanggal mulainya pekerjaannya tanggal 2 April 81 tahunnya. Ini sintaknya select bintang dari semua tampil yang akan ditampilkan dari semua kolom yang akan ditampilkan dari tampil EMP. Dan kondisinya adalah where year date, tanggal mulai tanggal 2. Jadi semuanya yang tanggal mulai pekerjaan tanggal 2. Ethno, name, job, mkr, year date, selcom, depno. Maka ini adalah ethno, ini nomor employee-nya, name, nama Jones, job, manager, nomor manajernya, year date, com, depno. Jadi yang kita akan tampil, yang kita kondisinya adalah tanggal mulai tanggal 2 April 81, maka ditampilkan ini saja. Selanjutnya bersemantika, tampilkan nama, ini name, gaji, sel, komisi, com dari tampil EMP. Kondisinya adalah lebih besar daripada gajinya, dan nilai komisinya, komnya lebih besar daripada gajinya, sel. Jadi where komnya lebih besar dari sel, maka yang dapatlah ini Martin. Udah penggunaannya. Selanjutnya, penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau ring nilai. Tampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya antara 100 dan 1.500. Coba lihat. Select name, sel, name, nama, dan salary, gajinya dari tampil IMB. Where, sel, between, dan di antara 1.000 sampai 500, dan penggunaannya adalah and, bukan or, bukan not or. Jadi and. Udah. Nanti yang dilakukan adalah word, jadi di atas 1.000 dan di bawah 1.500. Terus selanjutnya penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada di dalam list. Yang list tadi setelah tanda buka kurung dan tutup kurung. Ini. Tampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari pegawai dengan nomor karyawan. Ini. Jadi nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari tabel IMB
di mana manager, jadi di mana manager dengan ini manajernya, pegawai yang manajernya yang bernomor ini. Jadi MKR in 799, ini dan ini. Jadi yang akan ditampilkan adalah dengan manajer yang ditampilkan ini, maka ini dengan ini nomor employee-nya dan namanya akan muncul. Jadi yang punya manajer ini akan ditampilkan. Udah. Selanjutnya, penggunaan operator lag. Operator lag digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan 2 simbol khusus. Seperti berikut ini, persen menotasikan 0 atau banyak karakter, dan underscores menotasikan 1 karakter. Masih bingung? Udah? Langsung kita contoh aja ya. Tampilkan nama, in-name, tanggal, year date, mulai bekerja adalah tanggal mulai bekerja, year date, dari tampil MP, di mana ini, di mana dari pegawai yang tanggal mulai kerjanya di tahun 1981. Karena 1981 ini, maka where, year date, tanggal mulai bekerjanya, like yang ada 81. Jadi karena ini 81 pada akhir, jadi persen. Jadi terserah apapun tahunnya, yang penting terakhirnya adalah 81, maka persen. Jadi yang akan muncul adalah ini 81 semua. Jadi ini terserah apa, 20 Februari, 22, 1 Mei, 17 November, terserah, yang penting tahunnya adalah 81. Dia mulai bekerja tahun 1981. Jadi ada 10 kolom. Udah. Tentu selanjutnya, tampilkan nama, in-name, pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua. Nah ini dari nama pegawai tersebut. Jadi select in-name from IMP where in-name like tidak persen lagi, maka underscore karena yang kedua hurufnya adalah A, maka underscore. Jadi ini huruf pertama, huruf kedua adalah A, jadi underscore kosong. Jadi dari huruf kedua dan persen. Dan ini persen terserah nih, namanya panjang pendek, pokoknya huruf keduanya adalah A, diapit oleh tanda petik. Maka yang udah adalah word Martin James. Selanjutnya, penggunaan operator is null. Untuk menguji adalah nilai null digunakan untuk operator is null. Null bukan kosong, bukan spasi, bukan, pokoknya null itu adalah kosong, tidak diisi. Ini contohnya, tampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan ditandai dengan kolom mkr null. Jadi maksudnya tidak punya manajer. Jadi manajer pak, atau paling tepatnya manajer paling atas lah. Jadi tidak punya atasan. Jadi select in-name, nama from IMP where mkr is null. Jadi tidak punya manajer, akan muncul nama King. Selanjutnya, penggunaan operator logika and or not. Operator logika mengkombinasikan hasil dari 2 komponen kondisi. 3 macam operator logika yang terjadi adalah and, or, dan not. Operator logika and akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Udah. Jadi and jika semua benar, maka menggunakan R. Jika or ada opsi salah satu di antaranya. Jika not dari kecuali. Tampilkan ini contohnya, tampilkan nomor, in-name, nama, in-name, pekerjaan job, dan gaji sel dari tampil IMP where dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Jadi yang punya gaji 1000 dan jadi pakai N. Nah, sel lebih dari 1000 and job adalah clerk. Selanjutnya, operator OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Contohnya, tampilkan nomor, in-name,
nomor, ethno, nama, name, pekerjaan, job, gaji, salary dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.000 atau pekerjaan ada jadi beda tadi and sekarang atau or pakai ya ini or salah gaji lebih dari 1.000 atau job dan clock gaji hasilnya beda ya. Lainnya berikutnya adalah penggunaan dari operator logika not. Tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaan hasilnya bukan clerk, manager, dan analis. Jadi name, nama, job, from YMP, di mana job tidak clerk, manager, dan analis. Jadi bukan kecuali clerk, manager, dan analis. Jadi yang mudah adalah ini jobnya salesman, president. Nah, ini udah. Selanjutnya aturan presentasi. Ini ada tabel aturan presentasi. Aturan operasinya adalah yang pertama semua operator perbandingan, yang kedua notes, and dan or. Perhatikan contoh berikut. Contohnya langsung contohnya. Dan perhatikan hasil yang berdasarkan presentasi operator yang digunakan. Select in name, job shell, YMP where job salesman and or job. Ini jadi menambahkan nama, job, shell dari tabel YMP di mana job sama dengan salesman dari yang mencari yang pekerjaan dari salesman atau jobnya adalah presiden dan sell lebih dari salesman atau presiden dan pokoknya yang gajinya di atas 1.500, maka yang punya adalah ini. Ya. Yang selanjutnya select in name, job, shell, form sama dan ini sama tapi beda. Kondisi yang pertama adalah job, salesman, sedangkan kondisi yang kedua yaitu job, region, and sell. Nih, kedua kondisi itu berhubungan dengan logika OR, artinya kalau salah satu benar, maka hasilnya adalah benar. Udah, ngerti? Selanjutnya penggunaan operator, aduh rusak lagi. Langsung lihat sintaknya aja. Select and name, job, sell, and job sama dengan ini. Oh, tadi sama dengan tadi tapi ada tanda kurungnya. Jadi yang pertama job, salesman, or job. Jadi ini yang dicanangkan dulu, pokoknya job, salesman atau presiden yang gajinya lebih dari 1.500, makanya salah beda. Oh, berarti yang tadi maaf tadi salah. Oh, jadi ini kita lihat pokoknya presiden yang gajinya lebih dari 1.500, jadi job or salesman. Jadi salesman atau job pokoknya lebih dari 1.500, jadi salesman boleh dari kurang dari 1.500 dan oh, jadi kalau presiden lebih dari 1.500. Ini sama. Yang selanjutnya penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis, yaitu ascending untuk urut naik dan descending atau disebut dari DASD. Sebagai default, jika tidak diimbangkan maka dianggap UR atau ascending biasanya. Sebagai percobaan ini tambahkan nama, in name, pekerjaan job, nomor departemen, no, dan here date oleh tanggal mulai bekerja. Yang urutan menaik berdasarkan tanggal mulai kerja atau UT naik. Jadi ini diurutkan nama berdasarkan year date. Jadi yang urut naik jadi yang dulu 80, 81 kan dulu 80, jadi diurutkan naik. Terus selanjutnya tambahkan nama pekerjaan, nama ini pekerjaan, job, nomor departemen job, no, tanggal mulai, year date,
bekerja seorang bekerja dengan urutan menurun berdasarkan tanggal mulai kerja. Jadi mulai kerja dari 87 yang tadi pakai ascending itu, yang masih tanggal yang tua itu yang paling atas, sekarang yang tanggal tua di bawah. Jadi yang ini tanggal muda, tahun muda maksudnya 87 ini 81. Jadi pakai order by year date nih, descending, urutan menurun. Selanjutnya kolom alias juga bisa digunakan dalam proses order by. Ternyata tampilkan nomor epno, nama, name, dan gaji pegawai selama setahun. Beri nama ini, maksudnya alias beri nama kolom gaji ini dengan gaji setahun. Jadi kolom year date gaji sel, biasanya sel gaji pegawai selama setahun, ini ganti namanya, ganti. Jadi epno, name, sel gaji setahun kali gaji kan sebulan, jadi setahun kali 12 dengan nama, dikasih nama dan dipisahkan oleh spasi. Jadi kolom dipisahkan oleh spasi akan menjadi alias atau nama yang akan ditampilkan. Jadi tampilkan MB order by gaji setahun. Jadi yang diurutkan adalah gaji setahun, diurutkan. Contoh selanjutnya, pengurutan data bisa melibatkan 2 kolom atau lebih. Tambahkan nama, name, nomor departemen epno, dan gaji pegawai sel dari tabel MB setelah urutan berdasarkan nomor departemen dan bersanya gaji dalam urutan menurun. Jadi yang diurutkan adalah sel dari depno, maksudnya dari name depno sel from MB order by depno. Jadi depno ini akan diurutkan dari order by depno, sel-sel juga ikut. Teman yang diurutkan adalah depno, mengikuti yang pertama depno gitu. Jadi ketika kita melihat depno yang pertama order by depno, walaupun ini yang diikutkan adalah dua kolom, tapi yang pertama yang akan lebih dulu depno 10 ini terus kan, karena diskan urutan mundur ya dari 10, walaupun ini kan tidak urut 5.000, 2.000, 1.300, 3.000. Jadi yang diurutkan adalah yang pertama. Bisa jika ingin menurunkan sel dari sel lebih diurut order by sel, nanti akan urut selnya. Selanjutnya ini kita udah mulai latihan soal. Yang pertama adalah buat query untuk menambahkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850 US dollar. Gimana ya? Jadi tampilan ini sudah ada, tampilan outputnya kayak gini. Kita langsung saja ya. Ini udah di select name, dipakai Oracle ya SQL yang seperti biasa yang kemarin. Select name dari yang nama pegawai, dan sel gaji dari form IMP where selnya lebih dari 2.850 akan di execute, maka hasilnya adalah ini. Udah. Terus yang kedua, buat query untuk menambahkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang punya nomor pegawai 7.566 ini. Jadi kita melihat pegawai ini, pegawai yang nomor pegawainya ini, nomor pegawai, jadi epno nya ini 7.566. Misalnya ini Jones ya, kita lihat nya adalah select name cell dari from IMP. Salah ini tadi yang pertama. Ternyata salah. IMP name langsung saja kerjakan ya. Di nomor pegawai. Jadi yang ditemukan name depno but ini. Jadi kita jadi depno nya
Depno yang tadi jadi yang EMP Epno nya sama dengan berapa tadi? 7566 ya, 7566. Is good. Oh, oke. Nih, tadi enam. Epno ya, Depno from EMP, dari tabel EMP, terus where EMP nya sama dengan EM sama dengan 7566. Ini Jones 20. Jadi ini yang tadi dengan Depno dan Epno nya yang dari employee nomor pekerjaannya adalah ini, makanya yang dari Jones. Selanjutnya adalah nih, tambahkan nama gaji untuk semua pegawai dari semua pegawai yang gaji tidak berada dalam ring. Jadi ya ini bisa digarisbawahi tidak berada dalam ring. Jadi kecuali yang 1.100 sampai ini tidak ada di bawah 1.500 dan di atas 2.850. Ayo gimana yuk? Nah, kita lihat saja. Nih, select a name cell, jadi nama dan gaji dari EMP cell not. Nah tadi operator not between cell not, jadi salary yang not between. Nah ini is good, maka akan muncul ini. Oke, udah. Tanya nomor 4, tambahkan nama pegawai pekerjaan, jadi ini pekerjaan, job, dan tanggal ya, mulai bekerja di antara 20 Februari sampai 150. Jadi sampai satu urutkan dengan nomor urut naik dan tanggal mulai kerja. Ini sebenarnya sudah, tapi nggak tahu ini. Jadi name, job, here date, EMP, here date between, dari di antara tanggal 20 ini dan ini, maka diurutkan dengan ascending. Tapi ini nggak tahu, ini nggak bisa dijalani. Langsung saja ya, teruskan. Nomor 5, tambahkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen. Ada nomor departemennya 10 dan departemen 30. Jadi nomor departemennya 10 dan 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Diurutkan nama yang nomor departemennya adalah 10 dan 30. Ayo gimana? Ini. Jadi nama nomor departemen dari from EMP yang departemennya dari bukan N tapi OR, karena boleh departemen yang nomor departemen 10 dan 30. Oke. Dan ini order by name yang akan diurutkan nama secara naik, dan hasilnya adalah ABC. Ini 30 10, jadi boleh 30 boleh 10. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Ayo. Jadi nama, pegawai, name, dan gaji sebulan. Dan gaji pegawai ini sel lebih dari 1.500, selnya lebih dan bekerja pada nomor 410 dan 30. Jadi yang bekerja
bareng 10-30, tapi gajinya lebih dari 1.500, dan ini beli juru begadar gaji setahun sebulan yang pakai ya benar alias. Kita lihat sintaknya. Jadi 6, dan ini kalau tadi boleh kasih spasi ya, tapi ini lebih amannya pakai tanda petik. Ini pegawai sel gaji dengan ini gaji sebulan. Sebenarnya ini kalau pegawai, kalau satu huruf atau satu kata itu nggak masalah, nggak pakai ini, nggak pakai petik. Kalau gaji sebulan nih, kalau untuk alias diharuskan pakai petik kalau lebih dari satu kata. Dari IMP sel, nah ini selnya lebih dari 1.500, dan ini nggak pakai or, dan depno 10 atau depnonya 30 sekali, dan akan muncul ini. Contohnya, aduh udah kebuka lagi, salah. Selanjutnya tambahkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1980. Jadi semua pegawai pokoknya yang mulai bekerja tahun 82 ini seharusnya ada satu ini. Coba lihat. Nah ini name year date, name year date, nama dan mulai bekerja dari from IMP where extract. Nah ini extract mulai from year date tahun 92, year date like. Nah ini jadi di mana ini 1992, dan year date mulainya like. Nah tadi kan persen like tadi kan, pokoknya tahun berapapun pokoknya akhirnya 82, karena di data itu hanya 1981 dan 2, jadi berapa persen serah dah tahun berapa yang penting tahun 82. Setelah dia hanya satu Miller. Selanjutnya tambahkan nama dan pekerjaan sebagai pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer. Jadi yang tadi yang di contoh tadi yang tidak mempunyai manajer, ini sebenarnya sama soalnya. Lanjut aja, lihat dulu ya. Jadi ini in name job IMP MKR is null. Jadi yang tidak mempunyai manajer adalah King tadi sudah. Selanjutnya tambahkan nama, gaji dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Nah ini where komisi, kolom komisi tidak sama dengan nol. Urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Jadi kalau komisinya yang tidak nol, jadi tambahkan komisi yang tidak nol, yang ada isinya siapa aja. Nah ini sintaknya in name sel komisi. Jadi di mana komisi is not null, jadi tidak kosong. Jadi walaupun nol ini beda, nol sama dengan kosong itu beda. Jadi kalau nol tetap ditampilkan, kalau nol tidak ada isinya akan tidak ditampilkan. Order by sel descending, com descending. Nah ini jadi tadi walaupun ada dua ini, tapi tetap yang pertama yang akan diurutkan. Jadi yang diurutkan adalah tetap selnya, walaupun com descending tapi kan gak ngaruh gitu. Tetap selnya yang akan diurutkan secara menurut. Udah. Selanjutnya ini 10. Tambahkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga. Jadi kalau yang dicontoh tadi huruf kedua, yang A sekarang huruf ketiga. Tuh, ayo pakai operator. Nah benar, like. Jadi nama in name like. Nah ini underscore-nya ini karena huruf ketiga A, jadi underscore-nya ada dua, jadi nggak kelihatan nih, tapi aslinya ada dua. Jadi dua underscore di A dan
persen ini terserah ada. Setelah huruf ketiga A itu terserah hurufnya apa aja. Ada 3, Black, Clark, dan Adams. Huruf ketiga A semua. Selanjutnya ini tampilkan ini ya. Tampilkan nama pegawai yang memiliki huruf L pada namanya dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya. Nah ini di hurufnya L, huruf kedua memiliki 2 huruf L, yang pegawai yang memiliki 2 huruf L, jadi bukan huruf kedua tapi punya huruf L nya. Serah L nya di mana pada namanya, jadi L nya ada 2, bekerja di Departemen 30, jadi yang bekerja di 30 saja yang akan dicari ada huruf L nya 2 itu, atau manajernya ini, yang manajernya 7782. Kita lihat ini select in name from MP where in name like tadi, karena kita nggak tahu L nya itu ada di mana, di pertama, di akhir, jadi kita persennya ada ini persen, nggak tahu huruf pertama atau gimana di L persen L. Nah ini jadi huruf terakhir pun bisa, huruf tengah-tengah pun bisa, huruf bersampingan pun bisa, L nya bersampingan. Dan depno, nah ini N dan bukan or ya, N jadi dan depno nya ini atau manajernya ini. Kenapa kok or? Karena jika pakai N pasti beda, karena depno 30 ini hanya karena nggak pakai N, karena emang di soalnya itu atau ya, karena di soalnya itu ada atau, jadi pakai or. Maka saya ikut aneh alen, jadi alnya ada double. Udah. Yang ke-12, tampilkan nama, name, pekerjaan, job, gaji, sel dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000 atau 5.000. Jadi yang mempunyai pekerjaan clerk atau analis namun gajinya tidak sama dengan ini, ayo double-double operatornya. Ini adalah select in name job sel where job sama dengan ini pakai tanda kurung. Kenapa tanda kurung? Karena ini yang akan maksudnya di execute ya, atau akan dilihat dulu, dilihat dulu syarat-syaratnya. Jadi syaratnya harus job ini harus dilihat dulu jobnya pakai clerk, setelah clerk atau analis, dan kita lihat apakah ini tidak sama dengan 1.000 atau 3.000 atau 5.000. Jadi pokoknya yang clerk atau analis yang gajinya tidak 1.000, 3.000 atau 5.000, maka nih, oh ternyata clerk semua yang muncul ya. Ya benar clerk semua. Dan ini yang terakhir, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari gaji setelah dinaikkan 10%. Ayo. Jadi nama, gaji, sel, komisi pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan. Jadi jumlah komisinya lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Kita mulai sulit ini. Kita lihat. Kita langsung ya, karena belum ada persiapan. Select in name, jadi nama, gaji, dan komisi dari tabel EMP, frame EMP, dimana
komisinya lebih dari, nah ini lebih dari gaji, setelah gajinya itu dikalikan 10%, maksudnya ini gaji lebih dari 10%-nya gaji, jadi komisinya lebih besar dari 10%-nya setelah naik 10%. Dia komisinya lebih besar dari gaji yang telah naik 10%. Nanti ini komisinya lebih besar dari gaji setelah tambah 10%-nya. Nah, dari 110%-nya gaji itu komisinya lebih besar. Itu apakah? Ini ternyata ada komisinya, misalnya ini 1.200 setelah naik 10% itu tetap nggak bisa lebih dari 1.400, jadi lebih besar komisinya daripada 10% setelah 10%, 110%-nya gaji. Itu maksudnya. Udah, sekian dulu dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.